Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang konsep dari program dan bahasa pemrograman. Pada prinsipnya, program dan bahasa pemrograman yang banyak digunakan ini bermula dari algoritma dan pemrograman. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh manusia ada beberapa case yang perlu dipecahkan, tentunya dengan menggunakan bantuan dari aplikasi. Di mana aplikasi tersebut nanti akan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di materi ini nanti akan dijelaskan tentang beberapa konsep dari program, selanjutnya bahasa pemrograman, selanjutnya pemrograman, berikut nanti implementasinya menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang ada, yaitu menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke. Semulai dari konsep dari program itu sendiri, program pada prinsipnya adalah algoritma yang ditulis di komputer. Itu yang disebut dengan program. Algoritma yang ditulis di komputer itu yang disebut dengan program. Atau program merupakan kumpulan instruksi tersendiri. Kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code. Yang dimana instruksi itu sendiri biasanya dibuat oleh seorang pemrogram, dibuat oleh programmer atau pembuat program itu sendiri. Program adalah kumpulan algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Tentunya nanti harus menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh si programmer itu sendiri, terutama untuk strukturnya. Jadi algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman itulah yang disebut dengan program. Dampaknya, program merupakan instruksi yang ditulis oleh si programmer itu sendiri. Selanjutnya ada konsep tentang pemrograman. Kalau tadi program merupakan instruksi yang ditulis oleh programmer, selanjutnya kalau pemrograman merupakan prosesnya. Proses yang dilakukan oleh programmer untuk membuat program, mulai dari membuat, memperbaiki, selanjutnya memelihara suatu program. Tentunya pada waktu proses membuat program, ada beberapa case yang nantinya akan dihadapi oleh si programmer itu sendiri. Contohnya kadang-kadang ada bug atau error yang harus dipecahkan oleh si programmer itu sendiri. Jadi mudahnya pemrograman itu adalah prosesnya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa komputer yang digunakan oleh programmer. Itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Sama seperti manusia, komputer juga memiliki bahasa. Contoh, kalau seumpamanya kita pengen berkomunikasi dengan orang Inggris contohnya, atau orang Jepang, tentunya bahasa yang kita harus gunakan adalah bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kalau memang mereka paham dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, kalau kita pengen berkomunikasi dengan orang Arab, berarti bahasa yang bisa kita gunakan adalah bahasa Arab, karena bahasa itulah yang dipahami oleh orang sana. Demikian juga dengan komputer. Jika kita ingin berkomunikasi dengan komputer, memberikan instruksi ke komputer, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh yang bisa dipahami oleh si komputer itu sendiri. Ada banyak bahasa pemrograman, contoh seperti bahasa C, bahasa C++, C#, Java, selanjutnya ada R, ada Python, Pascal, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk kategori bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman dikategorikan bahasa pemrograman tingkat tinggi jika bahasa pemrograman tersebut berorientasi kepada bahasa manusia. Yang disebut dengan berorientasi kepada manusia adalah bahasa program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia. Jadi bahasanya hampir mirip dengan bahasa yang biasa digunakan oleh manusia. Contoh, kalau di bahasa kita sehari-hari ada jika, biasanya kalau nanti di bahasa pemrograman ada if. Contoh bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi ada C, ada C#, ada C++, ada Basic, ada bahasa pemrograman web yaitu PHP, ada VB atau VB.NET yang terbaru, selanjutnya bahasa pemrograman Java. Selanjutnya bahasa pemrograman dikategorikan bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level jika bahasa pemrograman tersebut berorientasi kepada mesin atau komputer.
Bahasa ini hanya menggunakan kode biner yang hanya mengenal 0 dan 1. 0 dan 1 asumsinya kalau saya implementasikan ke saklar, 0 itu berarti mati atau off, kalau 1 berarti on atau nyala. Contoh lain adalah kode ASCII yang merepresentasikan karakter ke dalam bilangan biner, seperti yang kita diimplementasikan di keyboard biasanya. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah, contohnya bahasa mesin atau bahasa assembly. Oke, kalau dilihat dari rating bahasa pemrograman, sampai sekarang kalian bisa ngecek contohnya di tobindex.com, kalian bisa ngecek bahasa pemrograman yang mempunyai rating tertinggi saat ini. Untuk Agustus 2020, bahasa pemrograman yang mempunyai rating tertinggi adalah bahasa selanjutnya disusul oleh bahasa pemrograman Java, Python, bahasa pemrograman C. Sedangkan bahasa pemrograman yang nantinya akan kita pelajarin adalah bahasa pemrograman C++. Kenapa bahasa C di sini banyak mempunyai rating tertinggi? Karena merupakan bahasa basic. Bahasa basic atau dasar yang harus dipahami oleh programmer sebelum dia mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Ini kalau dilihat dari pergerakan dari tahun ke tahun untuk bahasa pemrograman C++, di tahun 2002 bahkan ada di peringkat 15, cuman di tahun-tahun berikutnya mulai dari tahun 2006 sudah bergeser ke peringkat 10, apalagi di tahun 2000 mulai dari tahun 2016 sudah masuk ke 5 besar. Oke, selanjutnya bahasa pemrograman, semakin tinggi suatu level bahasa pemrograman semakin mudah dipelajari. Kenapa? Karena lebih dekat dengan manusia. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah level suatu bahasa pemrograman semakin sulit untuk dipelajari karena dekat dengan bahasa mesin. Nah, sekilas tentang bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan berarti increment dari bahasa C. Increment di sini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C yang mempunyai fitur yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman C. Oke, ada banyak sekali aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman C. Banyak programmer yang menciptakan aplikasi dengan bahasa pemrograman C. Contohnya ada aplikasi namanya Inkscape. Inkscape di sini merupakan aplikasi untuk desain vektor. Kalau kalian kenal CorelDRAW atau Adobe Illustrator, ya hampir sama dengan aplikasi Inkscape sebenarnya. Contoh tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada aplikasi lain namanya Krita. Ini untuk aplikasi untuk menggambar dan melukis. Tampilannya seperti itu. Di samping dua aplikasi ini ada aplikasi-aplikasi lain yang dibuat oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman C++. Mulai dari UNAM, kalau kalian sering dengerin radio, contohnya di komputer, atau Mozilla Firefox, browser, Google Chrome, Microsoft Office, dan yang lain-lainnya, ini sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, ada beberapa komponen yang perlu dipahami oleh programmer sebelum belajar bahasa pemrograman C++. Yang pertama, pasti ada yang namanya editor. Editor itu merupakan tempat programmer meletakkan program. Selanjutnya ada interpreter, penerjemah. Selanjutnya ada compiler. Compiler di sini nanti source code yang sudah diketik oleh programmer akan dicek apa sudah sesuai atau enggak. Selanjutnya ada bug atau yang biasa disebut dengan debugging. Nah, untuk editor contoh di bahasa pemrograman biasanya editor di sini merupakan fasilitas yang disediakan oleh C dan C++ untuk menuliskan kode yang telah didesain untuk program itu sendiri. Contoh kalau di aplikasi dari C++ nanti tampilannya seperti ini. Klik file, new, editor. Selanjutnya ada yang namanya interpreter. Biasanya digunakan untuk membaca kode yang telah ditulis oleh programmer. Compiler tidak semua bahasa pemrograman mempunyai fasilitas compiler. Cuman bahasa pemrograman C dia punya. Compiler digunakan untuk mentranslator sekumpulan kode yang telah ditulis sesuai dengan sintaks yang ditentukan oleh bahasa C. Nanti bentuknya adalah exe. Jadi filenya bisa langsung dijalankan tanpa harus menjalani bahasa pemrograman aplikasinya itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada debug atau bug. Bahasa C menyediakan fasilitas debug yang dapat digunakan untuk menelusuri kode atau source code yang ditulis. Programmer dapat mengetahui perubahan dan pengaruh kesalahan setiap kode per baris yang telah ditulis. Ini kalau berbicara tentang bahasa pemrograman C, ada plus minus dari bahasa pemrograman C.
Ini untuk kelebihannya banyak memiliki operator. Selanjutnya bahasa ASCII merupakan bahasa pemrograman terstruktur. Selanjutnya mempunyai kecepatan eksekusi tinggi. Ada kelemahannya juga, banyak operator atau cara penulisan program kadang menimbulkan kebingungan antara penggunanya. Perlu adanya ketelitian dalam menuliskan program C. Kenapa? Karena sifatnya case sensitif. Case sensitif berarti huruf besar atau huruf kecil itu beda atau berpengaruh. Nah, untuk software yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman C++, ada beberapa, baik bahasa pemrograman C atau C++, ada Turbo C++, ada Borland C++, ada Dev C++, ada GCC. Nomor 1 sampai nomor 3 ini dijalankan di platform sistem operasi Windows. Sedangkan nomor 4 ini dijalankan di platform sistem operasi Linux. Nah, untuk yang Dev C++ ini sebenarnya sekali lagi yang akan kita gunakan untuk praktikum, kita menggunakan aplikasi yang nomor 3 atau software yang nomor 3, yaitu Dev C++. Sekarang kita masuk ke software Dev C++ itu sendiri. Dev C++ merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan pada tahun 80. Sudah dilengkapi dengan IDE atau Integrated Development Environment, yaitu fasilitas yang diperlukan oleh programmer dalam membangun program. Di mana di dalamnya ada fitur contohnya editor, ada compile, ada bug, ada fitur bug, dan yang lain-lain. Oke, bagaimana cara menginstalasinya? Kalian bisa cek di drive yang sudah saya berikan. Di situ sudah saya berikan dari C++-nya. Tinggal kalian ekstrak, selanjutnya tinggal double klik icon Dev C++-nya, kemudian pilih bahasa yang diinginkan. Tampilannya seperti ini, pilih bahasa Inggris. Selanjutnya ada licensee agreement, kalian pilih agree. Selanjutnya klik next seperti ini. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Di sini adalah bagian di mana akan disimpan file instalasinya. Jika ingin berubah boleh, cuman biasanya di defaultnya seperti ini. Saya sarankan default saja. Selanjutnya setelah menentukan di mana file instalasi akan disimpan, klik next dan tunggu proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan berikut dan klik yes dan klik finish. Contoh seperti ini nih, diklik yes, selanjutnya nggak selang lama nanti akan muncul klik finish. Kemudian akan tampil seperti berikut. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul first time configuration di aplikasi Dev C++-nya. Kalian pilih contohnya yang English original untuk yang language-nya. Selanjutnya tinggal di next. Di sini nanti akan berfungsi untuk menentukan tema dari bahasa pemrogramannya. Nantinya akan kalian gunakan. Apakah nanti background-nya mau pakai biru atau mau pakai putih, contohnya dan yang lain-lainnya. Saya sarankan ikutin default-nya saja. Ini tampilan yang ada di bahasa pemrograman Dev C++. Selanjutnya dasar-dasar di penggunaan Dev C++. Ada yang pertama, membuat lembar kerja baru atau file editor. Selanjutnya menyimpan lembar kerja. Selanjutnya membuka program, mengcompile program. Selanjutnya menjalankan program. Atau sekaligus nomor 4 dan nomor 5, compile dan run. Ini pun bisa. Contoh membuat lembar kerja baru, caranya klik file, new source file. Nanti akan tampil lembar kerja baru atau editor. Oke, ini yang disebut dengan editor. Selanjutnya menyimpan lembar kerja. Kalau pengen nyimpan ulang, bisa menggunakan fitur save as. Tapi sebenarnya pada waktu kalian ngompel pun sebenarnya sudah otomatis tersimpan. Selanjutnya berikutnya, pada waktu menyimpan nanti akan muncul seperti ini. Source step-nya biasanya menggunakan Dev C++. Namanya apa? Membuka program atau file dari klik file open. Saya sarankan kalian bikin folder aja. Boleh di lokasi penyimpanan bahasa pemrogramannya di C, Dev C++, ataupun yang lainnya. Oke, ini contohnya saya bikin folder dengan nama latihan Dev C++. Jadi nanti latihan aplikasi yang kalian buat, kalian simpan semuanya di sini. Otomatis nanti pada waktu kalian nyimpan ada dua file. Yang pertama file aslinya, yang kedua exe-nya. Karena pada prinsipnya kalau kalian nyimpan menggunakan bahasa pemrograman Dev C++, nanti akan muncul yang namanya exe-nya. Jadi kalau kalian pengen jalanin,
ya tanpa membuka bahasa pemrogramannya pun bisa. Melakukan compile, proses menerjemahkan program dari bahasa manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Oke, caranya kalau di Dev C++ dari editor yang sudah kalian tulis source code-nya, klik execute, selanjutnya compile. Atau bisa menggunakan yang ini, menu compile. Selanjutnya untuk menjalankan program, diklik execute, selanjutnya ada klik run. Atau bisa menggunakan yang ini, menu run. Hasilnya kurang lebih seperti ini contohnya. Oke, untuk menjalankan program sekaligus bisa menggunakan fitur compile dan run. Contohnya seperti ini. Kalau memang kalian sudah yakin source code yang sudah kalian buat sudah yakin benar, nggak ada salah, boleh kalian menggunakan seperti ini. Oke, ini kurang lebih penjelasan materi materi pertemuan ke-6 tentang program dan pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan, saya menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Oke, untuk contohnya selanjutnya adalah latihan praktikum. Silahkan kalian buka aplikasi Dev C++ yang sudah kalian install, kemudian klik menu file, new source file. Kemudian ketik source code seperti yang ada di depan ini. Yang nantinya akan ditampilkan adalah kata ini aja, hello world. Oke, contoh seperti ini. Dev C++. Coba saya buka dulu aplikasinya Dev C++. New. Oke, contohnya nih. Contoh. Saya buka dulu. Oke, contohnya nih. Kalau ingin membuka editor baru, klik file, new source file. Oke. Contoh selanjutnya kita tuliskan source code yang akan kita buat. Selanjutnya, inti dari bahasa pemrograman C++ itu ada di sini, mulai dari integer line. Selanjutnya buka kurung awal sampai tutup kurung awal. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menjalankan bahasa pemrograman tersebut, contohnya dari menu klik execute compile. Nah, fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk ngecek apakah ada error atau enggak di source code yang sudah kalian buat. Selanjutnya klik execute. Tampilannya contohnya seperti yang ada di depan. Hello Aditya. Oke, kalau contohnya ada error seperti apa? Contohnya cout. Cout di sini kita tipu. Cout di sini berarti sama seperti perintah print, berarti menampilkan. Cout contohnya ditulis cuot contohnya. Kita execute, compile. Nah, enaknya kalau di bahasa pemrograman, tadi salah satu komponen yang ada di bahasa pemrograman Dev C++ ada fitur tentang debug. Di sini akan diinfokan errornya ada di mana, ada di baris keberapa. Ini kurang lebih kalau menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Contoh message-nya seperti ini nih, cuot was not declared in this code. Maksudnya cuot di sini tidak dikenali di bahasa pemrograman C++-nya gitu. Oke. Kita rubah lagi cuot, selanjutnya execute. Compile. Kalau ada masalah kita akan. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan minggu depan. Sekian untuk materi hari ini. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.